trying to fuck with you. I just want to get home. You should do the same. Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang muda-mudi yang sedang menonton sebuah film di bioskop. Entah mereka pacaran atau hanya sebatas teman, yang jelas sikap tak senonoh yang dilakukan pemuda ini cukup membuat risih pasangannya. Bahkan seorang pria parubaya menyaksikan hal itu pun langsung mengekspresikan kekesalannya. Setelah menonton si pemuda yang merasa telah dipermalukan, nekat mencegat si pria saat dalam perjalanan pulang. Sempat berpikir jika beliau hanya seorang pria tua yang sudah tidak bertenaga. Hal itu ternyata salah besar karena ketika akan menikamnya dengan pisau, si pemuda akhirnya sadar jika dirinya telah berurusan dengan orang yang salah. Dia bernama Harry. Setibanya di rumah, Harry mengirimkan pesan suara untuk putrinya yang tadi sempat menelepon tadi, tapi tidak keburu diangkat. Tak lama nomor putrinya tiba-tiba menelpon balik, tapi bukan sang putri yang berbicara, di mana Harry benar-benar terkejut saat mengetahui jika yang menghubunginya kali ini adalah seorang detektif kepolisian yang bernama Chuck. Sementara putrinya sendiri sedang berada di rumah sakit karena sebuah insiden kecelakaan. Disinilah Harry sekarang sedang menemani putrinya yang kini kondisinya semakin memburuk. Menurut detektif Chuck, sang pelaku yang bernama Johnny sudah ditangkap kepolisian untuk diadili. Namun hal itu sama sekali tak bisa menghapuskan rasa penyesalan Harry. Oh, sebelum lanjut subscribe dulu ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video lainnya. Dan jika sudah subscribe, kita lanjut ke alur ceritanya. Karena walau bagaimanapun semua ini terjadi akibat dari kelalaiannya sendiri. Setelah persidangan selesai, Johnny dijatuhi hukuman seumur hidup atas dakwaan kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukannya. Meski sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, hal itu tak sama sekali tidak membuat Harry merasa lebih baik, selain dihantui rasa bersalah yang mendalam. Terlepas dari semua itu, Harry sangat berterima kasih atas kerja keras Chuck sejauh ini. Ia juga kembali menjalani rutinitasnya sebagai pelatih gulat di salah satu SMA. Kebetulan hari ini ada murid baru bernama Katia yang juga ikut dalam latihan gulat. Namun karena menuntut Harry gulat tidak cocok untuknya, Katia yang kesal pun langsung melampiaskannya kekecewaannya saat itu juga. Screw this and screw you. Tiba di rumah, Katia kembali dibuat cemburu saat ibunya yang bernama Jen malah lebih perhatian kepada suami barunya yaitu Tom ketimbang pada Katia anak kandungnya sendiri. Begitu juga dengan Tom yang cenderung selalu bersikap dingin terhadap Katia. Dan itulah alasan kenapa Katia kurang begitu respek kepada ayah tirinya. Selain sikapnya yang sinis dan dingin, Tom juga kerap kali melakukan kekerasan pada Katia. Hanya karena masalah-masalah yang sepele. Meski sempat dibujuk oleh Jen, Katia yang sudah tak tahan dengan sikap Tom memilih pergi meninggalkan rumah dengan tengah perjalanan. Di tengah perjalanan, ia kembali bertemu dengan Harry yang baru pulang bekerja. Sadar jika Katia sedang dalam masalah, Harry pun membawa mampir ke sebuah kafe dan mengajaknya ngobrol. And if I complain, I get a fist on the face. Disinilah Katia curhat soal sikap Jen yang selalu memandang salah Katia di hadapan Tom ayah tirinya. Di mana hal itulah yang membuat Katia sudah males tinggal serumah dengan mereka. Namun berkat saran Harry yang baik dan bijaksana, akhirnya Katia mau diantarkan pulang kembali ke rumahnya. Karena Katia tidak ada kelas, Harry pergi ke kantin biasa dia nongkrong. Dan benar saja Harry mendapati Katia dengan luka memar di wajahnya. Hal itu membuktikan bahwa Tom sama sekali tidak merubah sikapnya. Sebagai satu-satunya orang yang peduli dengan kehidupan Katia saat ini, Harry langsung pergi menemui temannya yang bernama Martin untuk menemaninya latihan boxing. Kalau masalah ini perlu ia sendiri yang turun tangan. Sebelum pulang, Harry menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Katia. Bukan apa-apa, Harry hanya ingin memastikan keadaannya saja. Terlihat jelas betapa buruknya sikap Tom terhadapnya, sehingga Katia pun disuruh pergi membeli makanan dan obat pereda nyeri. Disitulah Tom merasakan akibat dari perlakuannya kepada Katia selama ini.
drive yourself to the ER. That's already starting this. Tiba di sekolah, Katia mengaku begitu puas dengan apa yang telah Harry lakukan pada ayah tirinya semalam. Sampai-sampai membuatnya bisa tidur dengan nyenyak. Tak lama mereka kedatangan seorang petugas kepolisian yang mendapatkan laporan dari Tom atas aksi kekerasan terhadapnya, sehingga Harry langsung dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di saat yang sama, Tom menelpon seorang teman yang bernama Sergio dengan fakta bahwa dirinya masih menyimpan dendam kepada Harry. Tom nekat akan menjual Katia dengan harga yang tidak main-main, karena faktanya Sergio adalah mantan mafia sindikat perdagangan manusia. Beralih ke kantor polisi, Harry akhirnya bertemu lagi dengan detektif Chuck yang dulu menangani kasus kematian putrinya. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, Harry menceritakan semua tindakan kekerasan yang sering Tom lakukan terhadap keluarganya sendiri. Bahkan jika detektif memerlukan sumber yang lebih aktual, tajam dan terpercaya, Chuck disarankan agar meminta keterangan dari Katia dan ibunya secara langsung. Malamnya, saat sedang menonton pertandingan gulat kesukaannya, ia tiba-tiba ditelepon oleh Chuck yang memberitahu jika Katia dilaporkan hilang sejak tadi siang. Sontak hal itu membuat Harry kaget karena tidak biasanya Katia pulang sampai larut malam. Setelah memeriksa CCTV dengan pihak kepolisian, akhirnya terungkaplah jika Katia pergi dibawa oleh Tom entah kemana. Masih di malam yang sama, Harry pergi ke rumah Katia untuk memastikan kebenarannya dengan berpura-pura akan membayar denda atas tuntutan yang Tom ajukan. Harry meminjam sebatang pulpen untuk mengisi buku ceknya, tanpa sadar jika itu hanyalah sebuah pengalihan agar Harry bisa menginterogasinya. Dan ya, Harry langsung mematahkan satu persatu jari Tom dan menanyakan keberadaan Katia saat ini. Tak lama muncul Jen dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah diberitahu jika Tom suaminya adalah penyebab Katia penghilang, Jen seketika histeris dan marah besar. Namun karena Tom tak kunjung buka mulut, Harry memutuskan untuk melanjutkan interogasinya esok pagi. Keesokan paginya, Harry menemui Martin untuk memborong semua barang dagangannya. Karena selain profesinya yang sama-sama pelatih pegulat, Martin juga punya bisnis yang lain, yaitu menjual alat-alat keamanan seperti HT, borgol, tongkat besi, headgun, dan lain-lain. Sehingga Harry merasa perlu untuk membelinya. Disinilah Tom sekarang. Setelah beberapa kali melakukan interogasi, akhirnya Tom membawa Harry ke kediaman Sergio yang kebetulan sedang ada di rumahnya. Tak lama ia dikejutkan dengan kedatangan Tom dengan kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dan tiba-tiba, Hey man, Tom, what the fuck is this, yo? Harry berhasil mengelabui dan mulai mengintimidasi Sergio agar buka mulut tentang keberadaan Katia saat ini. Selesai mematahkan beberapa jari kesayangannya, Sergio akhirnya buka suara perihal Katia yang menjadi korban sindikat perdagangan manusia. Sementara posisi Sergio sendiri, ia hanya sekedar mucikari yang bertugas mencari dan mengarantina mereka sebelum dikirim ke Las Vegas untuk mengikuti pelelangan. Tak hanya berhasil mengantongi 2 nama pentolan dari lingkaran bisnis ini, Sergio juga menunjukkan ruang karantina yang dimaksud. Sehingga tanpa buang waktu, Harry bergegas menuju Las Vegas sesuai alamat yang Sergio berikan. Sementara Chuck dan tim kepolisian diminta untuk segera melakukan penangkapan ke rumah Sergio yang telah Harry menjebloskan ke dalam ruang karantina. Dengan fakta bahwa Harry sudah bertindak selangkah lebih jauh dari pihak kepolisian, Chuck merasa perlu untuk menghentikannya karena Harry tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan. Namun hal itu tak sama sekali tak menghalangi nekat Harry dan justru malah meminta Chuck agar segera ikut menyusulnya ke Las Vegas. Singkat cerita, malam pun tibalah Harry di sebuah hotel yang menjadi lokasi pelelangan dengan mengaku sebagai teman dekat Sergio. Akhirnya Harry diantarkan untuk bertemu langsung dengan bos mereka, yaitu Remington. Ini wajahnya. Dengan fakta bahwa Harry adalah orang asing, Remington tidak serta-merta memberitahu profesi mereka yang sebenarnya dan kembali menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pemilik hotel biasa. Karena tak membuahkan hasil, Harry meminta Chuck untuk mengancam Sergio dengan meyakinkan Remington bahwa Harry adalah seorang klien yang sudah biasa melakukan pelelangan di Amerika. Sehingga Sergio langsung menghubungi Rix alias asistennya Remington. Setelah dijelaskan siapa Harry dan beberapa keuntungan yang biasa mereka dapat, akhirnya membuat Remington yakin jika Harry adalah seorang sindikat yang sama seperti dirinya. Beralih ke detektif Chuck dan Jen yang sedang dalam perjalanan untuk menyusul Harry ke Las Vegas. Jen bertanya-tanya tentang sosok Harry yang bisa begitu pedulinya terhadap Katia.
Sehingga Chuck menceritakan sedikit tentang Harry di masa lalu, bahwa sebenarnya Harry mengalami trauma berat akibat kejadian 4 tahun yang lalu, di mana Harry hanya tak ingin kejadian yang telah merenggut nyawa putrinya kembali dialami oleh Katia. Mungkin bisa saja lebih buruk. Singkat cerita, akhirnya Harry resmi diterima jadi peserta pada acara pelelangan. Bahkan Harry diantar langsung oleh Remington ke ruang yang sudah dilengkapi oleh berbagai akomodasi mewah seperti bar pribadi, toilet online, dan pastinya dijamin dengan sangat rahasia karena tidak ada satupun CCTV yang terpasang di sana. Harry benar-benar dibuat terkejut saat Remington menceritakan tentang Johnny alias pelaku pembunuhan terhadap putrinya 4 tahun yang lalu, yang ternyata masih satu komplotan dengan gengnya si Remington ini. Karena tidak memiliki cukup bukti untuk menangani kasus ini, Chuck menyerahkannya kepada kepala kepolisian Las Vegas bernama Linda, yang saat itu juga langsung beritahu Harry untuk segera kembali karena sekarang kasusnya akan diambil alih. Tapi di sini Harry bersikeras untuk menanganinya sendiri, bukan tanpa alasan. Bagi Harry, kasus ini bukanlah sekedar tentang Katia lagi, melainkan menjadi misi balas dendam atas kejahatan yang menimpa putrinya. I won't miss this auction. You will not miss. But I need you to please step outside. Harry, this is Las Vegas. Tepat pukul 11 malam, Harry langsung diantar petugas hotel menuju ruangan pelelangan. Dikira akan diperlihatkan langsung dengan para korban. Rupanya pelelangan ini bersifat visual alias hanya melalui sebuah aplikasi. Setelah memasukkan kode verifikasi, Harry secara otomatis diarahkan kepada menu kategori usia. Lalu muncullah 15 pilihan gadis siap lelang, termasuk salah satunya adalah Sonia alias Katia. Harry tak ingin kehilangan kesempatan pun langsung menimbak dengan harga $110.000. Namun tetapi dalam kondisi bimbang itulah Harry langsung memutar otak untuk membuat si pemenang lelang didiskualifikasi. Dengan otak cerdasnya, ia menebak-nebak nama akun si pelelang dan berakhir pada sebuah mobil merek Aston Martin Pintek yang atas bantuan Chuck dan kepolisian Las Vegas. Mobil tersebut disita dan dikeluarkan paksa oleh petugas dari parkiran hotel. Sehingga Remington yang takut bisnis ilegalnya akan terbongkar pun langsung menganulir si peserta dari pelelangan. Alhasil kini angka penawaran tertinggi jatuh ke tangan Harry yang terlihat tegak karena bisa membawa pulang Katia. Namun tepat di detik-detik terakhir waktu pelelangan akan ditutup. Namun tiba-tiba terjadilah sebuah kemustahilan saat ada peserta lain yang tiba-tiba muncul dengan tawaran harga lebih tinggi. Sadar jika sudah terjadi kecurangan oleh pihak panitia, Harry langsung keluar dari kamar lelang dengan trik yang sama. Harry mulai mematahkan satu persatu lengan Remington yang menanyakan di mana keberadaan Katia saat ini. The airport until I clear it. We got one shot at this. Let's go. Setelah interogasi yang cukup alot, Remington akhirnya jujur bahwa Katia tidak ada di hotel ini, tapi dirinya bersedia mengantarkannya ke tempat mereka disembunyikan. Setibanya di bandara Las Vegas, Harry menghubungi Chuck agar segera mengirimkan bantuan. Sementara untuk Harry, ia mendatangkan 2 orang petugas yang biasa melakukan pengiriman dengan berpura-pura sebagai pemenang lelang yang diutus oleh Remington. Mereka akhirnya percaya dan mau mengantarkan Harry ke ruang karantina. Di ruang sempat inilah Katia yang lainnya dikurung. Sempat terjadi sedikit drama saat Katia yang akan diserahkan malah menuduh jika ini semua adalah perbuatan Harry. Hal tersebut justru memancing kecurigaan si penjaga yang langsung mengejar Harry. Namun berkat skill gelut yang dimiliki Harry bisa dengan mudah melumpuhkannya. Beres dengan si penjaga, kini harus dihadapkan oleh Rick yang terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Harry menjelaskan jika saat ini Remington sudah ditangkap oleh kepolisian Las Vegas akibat si Johnny yang buka mulut terkait bisnis ilegal yang mereka lakukan. Bahkan saat ini tim FBI sudah dalam perjalanan untuk menangkapnya. Tak percaya dengan apa yang telah Johnny lakukan, Riz akhirnya mengungkap siapa sebenarnya si Johnny ini. Sama seperti Sergio, Johnny hanyalah seorang mucikari biasa yang bertugas untuk mencari mangsa baru. Namun karena loyalitasnya pada bisnis sangat tinggi, Johnny sampai rela dipenjara demi kesalahan yang tidak ia perbuat. Karena orang yang sebenarnya telah membunuh putrinya tidak lain adalah si tengkorak ini. Namun Harry tidak sadar adalah saat ini tidak sengaja menemukan kunci Inggris dan membalikan keadaan sampai akhirnya kemunculan Chuck di sana benar-benar sudah menyelamatkan Harry dari kematian.
Setelah aksi balas dendamnya terbalaskan, Harry menemui Linda dan mengaku siap menjadi hukuman atas kekacauan yang ia perbuat, di mana Linda menjelaskan bahwa apa yang Harry lakukan sudah benar. Setelah semua kejadian yang mereka lalui bersama, Kenny, Harry dan Katia menjadi semakin dekat. Bahkan bisa jadi Harry akan segera diangkat Jen. Harry didatangi oleh detektif Chuck yang secara pribadi menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua bantuan yang sudah Harry lakukan. Tak hanya berterima kasih, Chuck juga memberitahu jika Johnny ditemukan tewas dalam penjara tadi malam, yang pelakunya ternyata adalah teman satu selnya sendiri, alias si Remington. Dan film pun tamat. Get it when I get back.